Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada semester genap ini materi yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai teorema Pythagoras. Adapun kompetensi dasarnya ini kemudian pertama yaitu pengertian teorema Pythagoras. Bunyi teorema Pythagoras yaitu pada segitiga siku-siku, hanya pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang atau sisi miring adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, ini ada segitiga, sisi miringnya C, sisi siku-sikunya satunya A, satunya lagi sisi siku-sikunya yaitu B. Rumusnya ini kalau mencari C kuadrat seperti itu, kalau mencari A kuadrat atau sisi siku-sikunya seperti ini, A kuadrat sama B kuadrat ini. Nah, ini pembuktian teorema Pythagoras. Untuk membuktikan bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Aplikasi atau penerapan dari teorema Pythagoras. Contoh yang pertama, diketahui segitiga siku-siku ABC, panjangnya AB, panjang sisi siku-siku 8, kemudian panjang sisi siku-siku yang lain yaitu 15. Maka untuk mencari panjang hipotenusa atau sisi miring yaitu ini, panjang AC, hipotenusa itu sisi miringnya yaitu panjangnya AC. Kemudian contoh yang kedua, ini masih tentang segitiga siku-siku, masih belum penerapannya. Kemudian ini diketahui panjang sisi siku-sikunya 5, sisi siku-siku yang lain A, kemudian diketahui sisi miringnya 13. Maka untuk mencari panjang sisi sikunya berarti sisi miring atau C kuadrat dikurangi B kuadrat. C kuadrat 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat yaitu 25 sama dengan 144. A saja tanpa kuadrat sama dengan akar dari 144, jadi A nya sama dengan 12. Akar 144 itu sama dengan 12, karena 12 kali 12 itu sama dengan 144. Nah, ini contoh yang ketiga, sebuah kapal berlayar sejauh 15 km ke arah utara, lalu berbelok ke arah barat sejauh 36 km. Hitung berapa jarak dari titik awal keberangkatan ke titik akhir. Nah, diketahui ini ada ilustrasinya, penggambarannya. Ada titik awalnya itu A misalkan, yaitu AB itu 15 km, BC 36 km. Sekarang yang ditanyakan jarak titik awal ke akhir yaitu AC. Maka AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kalau mencari sisi miring yaitu ditambahkan 15 kuadrat yaitu 225 ditambah 36 kuadrat 1296, ditambahkan hasilnya sama dengan 1521. Akar dari 1521 itu 31. Jadi jarak dari titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir ialah 31 km. Sekarang contoh yang keempat, ini ada sebuah tangga yang memiliki panjang 10 meter bersandar di dinding. Jarak ujung tangga bagian atas ke lantai ialah 8 meter. Tentukan jarak kaki tangga ke dinding. Tangganya sama dengan 10 meter. Kemudian jarak ujung tangga ke lantai atau dindingnya ini itu 8 meter. Ditanya jarak kaki tangga ke dinding yaitu PG. Nah, untuk mencari PG, untuk mencari sisi siku-siku yaitu sisi miring dikurangi sisi siku-siku yang lainnya.
berarti 10 kuadrat diambil 8 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 8 kuadrat yaitu 64, hasilnya 36. Akar 36 sama dengan 6. Jadi jarak kaki tangga ke dinding adalah 6 meter. Nah, sekarang contoh yang kelima. Perhatikan gambar layang-layang ABCD di bawah ini. Jika panjang AC 24 cm, panjang AB 13 cm, dan panjang AD 20 cm, hitung luas bangun layang-layang di bawah. Nah, penyelesaiannya, untuk mencari luas layang-layang kita harus tahu diagonalnya. Untuk mencari diagonalnya kita harus mencari dengan rumus Pythagoras. AN itu sama dengan setengah AC. AN sama dengan setengah kali AC nya 24 cm, maka AN sama dengan 12 cm. Kemudian kita mencari BN nya. BN itu sama dengan, kita ambil segitiga yang ANB. Perhatikan segitiga ANB. Untuk mencari BN, berarti BN kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AN kuadrat, yaitu 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144 sama dengan 25. Maka BN sama dengan akar 25 yaitu 5. Kemudian untuk mencari DN nya, perhatikan segitiga AND. Untuk mencari DN berarti AD kuadrat dikurangi AN kuadrat. Boleh pakai rumus seperti yang tadi atau langsung diakarkan, sama saja. AD kuadrat yaitu sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 400 dikurangi 144 sama dengan akar 256 yaitu 16. Jadi panjang diagonal BD yaitu sama dengan BN ditambah DN yaitu 5 tambah 16. Karena kedua diagonalnya sudah diketahui, kita masukkan ke rumus luas layang-layang, yaitu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, atau sama dengan setengah kali AC kali BD, yaitu setengah kali 24, AC nya tadi 24 kali BD nya 21 sama dengan 252. Jadi luas bangun layang-layang ABCD adalah 252. Kemudian contoh yang keenam, perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah. Jika panjang rusuk kubus AB, jika panjang rusuk kubus 4 cm, hitung diagonal ruang kubus tersebut. Nah, penyelesaiannya, sebelum mencari diagonal ruang EC, ini diagonal ruangnya, kita perlu mengetahui panjang diagonal sisi yaitu AC. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita cari panjangnya AC. Untuk mencari panjang AC, kita perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC itu segitiga siku-siku. AC itu sisi miringnya, berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB itu panjang sisinya, panjang rusuknya yaitu 4 kuadrat ditambah BC juga rusuknya, panjang rusuknya yaitu 4 kuadrat. 4 kuadrat yaitu 16 ditambah 16 sama dengan akar 32. Akar 32 bukan akar istimewa, kita biarkan. Kemudian untuk mencari diagonal ruang EC, yaitu kita perhatikan segitiga EAC. EC itu sisi miringnya, berarti EC sama dengan akar AC kuadrat ditambah
E kuadrat. AC tadi akar 32 kuadrat ditambah 4 kuadrat 16. Akar 32 kuadrat itu sama dengan 32, akar 4 kuadrat 16. Jadi sama dengan akar dari 48. Akar 48 bukan akar istimewa. Kita buat yaitu sama dengan akar 16 dikali 3. Akar 16 sama dengan 4, akar 3 nya tetap akar 3, jadi 4 akar 3. Jadi diagonal ruang kubus di atas adalah 4 akar 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.